Shalom, perkenalkan saya Olivia dari kelas 12 YPS. Saya akan membawakan renungan firman mengenai generasi Yeremia merdeka di dalam Kristus. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita sudah sangat familiar dengan kata merdeka. Yang kita tahu, merdeka merupakan bebas dari penjajahan. Dan menurut KBBI, merdeka dibagi menjadi 3 makna. Yang pertama, bebas dari belenggu atau penjajahan. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari berbagai tuntutan. Yang ketiga, tidak terkait dan tidak bergantung kepada pihak atau kepada orang lain dan leluasa. Sebagai hamba Tuhan, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Dan bagaimana kita dapat hidup merdeka di dalam Kristus? Yang pertama adalah pengampunan dan mengasihi. Sebagai generasi Yeremia atau generasi muda, tentu saat ini kita berada di dalam lingkungan sosial, di pertemanan, sekolah, ataupun keluarga. Kemudian, pasti kita pernah merasakan sakit hati oleh perkataan orang lain, saat bercanda sama teman-teman, saat berbicara dengan orang tua. Kemudian, apa boleh kita merasakan marah, kecewa, sedih? Tentu boleh, karena itu merupakan emosional dari diri kita yang keluar saat kita mendengarkan kata-kata yang membuat kita sedih. Namun, tidak boleh berlarut. Yang harus kita lakukan adalah mengampuni apapun yang sudah kita pernah rasakan saat sakit hati, sedih. Mengapa kita harus belajar mengampuni? Karena saat kita memiliki rasa sakit hati kepada orang lain yang terus berlarut, yang akan timbul di dalam diri kita hanyalah dendam dan dosa. Karena saat kita tidak mengampuni, kita tidak memaafkan orang tersebut, kita akan terus memikirkan hal-hal yang membuat kita sakit hati. Yang kita rasakan cuma sedih, marah, sakit hati, terus-terusan. Saat kita ketemu sama orang ini, ya kita cuma memikirkan hal yang pernah mereka lakukan dan hanya dendam di dalam diri kita. Maka kita harus belajar mengampuni, karena akan membuat hati kita lebih tenang. Karena di saat kita belajar mengampuni apapun yang sudah terjadi di masa lalu, apapun yang pernah kalian rasakan, yang sudah diperbuat oleh orang lain, apapun yang sudah kita pernah rasakan, masalah, pergumulan di masa lalu, itu merupakan fase kehidupan yang sudah Tuhan berikan, yang akan menjadi pembelajaran di dalam hidup kita. Maka kita akan belajar mengampuni, kita akan mengasihi ia, kita doakan orang yang membuat kita sakit hati, kita doakan apapun yang sudah terjadi di masa lalu, kita percaya apapun yang sudah kita lewati akan menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Di saat kita sudah bisa mengampuni orang lain ataupun yang sudah terjadi di masa lalu, maka hati kita akan tenang dan Tuhan akan mengampuni kita. Mengapa kita juga harus meminta ampun kepada Tuhan? Tentu saat kita melewati fase-fase yang membuat kita sakit hati, sedih, marah, pasti kita pernah mengeluarkan kata-kata yang mungkin membuat Tuhan sedih, membuat hanya kita tuh bertanya-tanya gitu kayak, mengapa Tuhan mengizinkan? Tuhan kenapa? Padahal jawabannya simple, karena Tuhan percaya kita bisa melewati, kita bisa mengampuni. Maka kita juga harus meminta ampun kepada Tuhan. Dan saat kita sudah melewati pengampunan dan mengampuni, maka kita akan mengasihi. Mengasihi orang lain yang sudah membuat kita sakit hati. Dengan apa? Dengan tetap berbuat baik kepada dia, tetap mendoakan ia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan mendoakan diri kita agar tidak menjadi pribadi yang membuat orang lain sedih, sakit hati, dan kita menjadi pribadi yang terus percaya kepada Tuhan. Dan seperti pada Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi, jika kita berdoa kepada Tuhan, ampunilah segala sesuatu yang sudah pernah terjadi. Dan kiranya kita mempunyai rasa dendam, rasa sakit hati terhadap orang lain, ampunilah terlebih dahulu
agar Tuhan juga mengampuni atas kesalahan-kesalahan kita. Untuk hidup merdeka di dalam Kristus, tentu kita harus memiliki kelepasan akan dosa. Bagaimana kita lepas dari dosa, memiliki pelepasan dari dosa? Yang kita lakukan yang pertama adalah memiliki iman kepada Yesus Kristus dengan berdoa, membangun komunikasi dengan Tuhan. Jika kita terus berdoa kepada Tuhan, maka kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, komunikasi dengan baik, maka hati kita menjadi lebih tenang, lebih damai. Dan yang kedua adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan tidak hanya sekali, namun harus berkali-kali dan dijadikan rutinitas di dalam kehidupan kita. Jika kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, terus mengandalkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan pencerahan dan penerangan Roh Kudus. Yang ketiga adalah melakukan tindakan dan mengandalkan firman Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan mengatakan, tidak peduli apapun yang kau lakukan, sebesar apapun masalahnya, engkau harus mempertimbangkan apakah masalah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah masalah ini dilakukan oleh seseorang kemanusiaan, apakah masalah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Dan kita harus mencari kehendak Tuhan dan melakukan kebenaran. Yang terakhir, untuk hidup merdeka di dalam Kristus dengan mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan, maka kita akan merdeka di dalam Kristus. Namun, kembali lagi kepada diri kita, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kita lewati, setiap keputusan dan tindakan yang sudah kita lakukan? Namun, jangan pernah kita mengatakan, aku tak bisa. Karena Roh Allah yang Maha Kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Di saat logika dan pikiran tidak mampu menyelesaikan masalah di kehidupan kita, belajar menghidupi firman Allah, yaitu mau hidup menurut Roh. Jadi kesimpulannya, untuk hidup merdeka dalam Kristus, kita harus belajar 3 hal, yaitu pengampunan dan mengasihi. Kalau hati dan pikiran kita masih terbelenggu oleh hal-hal kotor seperti kekecewaan, sakit hati, dendam, maka kita benar-benar belum merdeka. Kemudian yang kedua adalah pelepasan dari dosa. Menjauhkan rutinitas dosa, maka Tuhan bekerja dan Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi tempat yang familiar di dalam hidup kita. Di saat kita terus melakukan dosa yang berulang-ulang kali, maka Tuhan tidak akan memberkati kita. Dan yang terakhir, hidup mengandalkan Tuhan. Karena di saat kita terus mengandalkan Tuhan, kita percaya apapun yang kita lewati, apapun tindakan yang kita lakukan dengan mengandalkan Tuhan, maka tidak akan sia-sia. Sekian renungan firman dari saya, kiranya dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah dan kurang kata. Tuhan Yesus memberkati.